Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi pendidik tentang teknik pengolahan nilai. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selvi Hidayatullah dengan NIM 1051911074419, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pembahasan pertama yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pembahasan kedua yaitu bentuk penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Yang kedua yaitu instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kemudian penilaian keterampilan yang dimaksud di sini yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan menurut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Selanjutnya, macam-macam teknik penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan kegiatan penilaian terhadap kumpulan karya atau tugas-tugas peserta didik yang telah tersusun rapi dan mendapatkan masukan dari guru dan teman kelas. Kemudian pada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan menilai peserta didik terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Tugas proyek dapat berupa investigasi secara sistematis seperti perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data atas pokok bahasan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kemudian pada penilaian praktik, menurut siswa menunjukkan keterampilannya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Seperti pada pelajaran olahraga, siswa diminta mempraktikkan suatu gerakan. Nah, pada penilaian ini lebih mengedepankan aspek kualitas proses dalam penyelesaian penilaian kegiatan yang akan ditugaskan. Kemudian pada penilaian sikap. Penilaian sikap yang dimaksud yaitu kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui pencapaian dan melakukan pembinaan
dan membentuk perilaku siswa peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap yang tertera pada sikap. Adapun teknik penilaian sikap, yang pertama yaitu observasi, di mana teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Penilaian diri menggunakan instrumen penilaian diri, penilaian antar teman menggunakan instrumen penilaian antar teman. Dan yang kedua yaitu penilaian diri, di mana penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan baik itu sikapnya dalam berperilaku. Dan hasil penilaian diri peserta didiklah dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Dan yang kemudian penilaian antar teman, di mana penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Adapun kriteria ketuntasan minimal atau KKM, di mana kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam menentukan ketuntasan belajar peserta didik, jika diperbolehkan hasil rata-rata kurang memuaskan, KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapa apapun jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta-merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan normal, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Jika diperbolehkan, hasil rata-rata kurang memuaskan. Adapun fungsi dari kriteria ketuntasan minimal, yang pertama yaitu acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Kedua, acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Ketiga, bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Keempat, kontrak antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.